I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja dengan putri-putrinya yang sangat cantik. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga anak sang raja pun diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Sehingga pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri tersebut pun dinamai dengan nama-nama warna. Putri Sulung dinamai dengan Putri Jambon dan adik-adiknya yang dinamai dengan Putri Singa, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Muda, dan Putri Kuning. Baju yang mereka gunakan pun sesuai dengan nama-nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, tetapi si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat nakal dan manja. Sebaliknya, ia selalu riang dan ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan akan kubawakan hadiah yang indah buatmu. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan pun tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangatlah sedih karena taman tersebut adalah taman kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning pun segera mengambil sapu dan membersihkan taman itu. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning bersikeras untuk membersihkan taman itu. Kakak Putri Kuning yang melihat itu pun mulai tertawa dengan keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hei pelayan, masih ada kotoran nih. Taman yang sudah dibersihkan pun kembali menjadi kotor. Hal tersebut terjadi berulang-ulang sehingga Putri Kuning pun merasa kelelahan. Di dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Misalnya hanya mengganggu saja. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja, ajak putrinya lah. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain batu hijau ini. Kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah.
Ucapnya lagi, ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya untukku, bukan untukmu. Sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Karena takut oleh ayahnya, maka kakak Putri Kuning memutuskan untuk mengubur Putri Kuning di dekat taman kerajaan, beserta kalung hijau miliknya, agar raja tidak curiga. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, raja tak menemui Putri Kuning. Raja bertanya kepada anak-anaknya, namun anak-anaknya bilang ia tak juga menemui Putri Kuning. Raja mencoba menyuruh prajurit kerajaan untuk mencari Putri Kuning, namun Putri Kuning pun tak pernah ditemukan. Akhirnya, Putri Kuning pun dinyatakan hilang. Suatu hari, raja melihat ada sebuah tanaman bunga yang bentuknya menyerupai kalung batu hijau milik Putri Kuning, serta daunnya yang berwarna kuning keemasan. Bunga itu sangat harum. Pada akhirnya, raja menamai bunga itu dengan nama Bunga Kemuning, yang mengingatkan pada anak bungsunya, Putri Kuning.